Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal, NIM D1A1 20018, Prodi Agribisnis, kelas 020C, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo, Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, seperti Soekarno ketika menggagas ide Philip Seuchus Grensloh. Sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga para pendiri bangsa dapat menjadikan bahan baku yang dapat diteruskan para pemikir-pemikir berikutnya. Sistem adalah suatu kebutuhan atau keseluruhan yang bagian dan unsurnya saling berkaitan dalam kurung sinkron, saling berhubungan atau konektivitas, dan saling bekerja sama satu sama lain untuk suatu tujuan tertentu yang merupakan keseluruhan yang utuh. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa filsafat itu merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Di mana persoalan yang ingin dipecahkan oleh filsafat ialah: satu, apakah sebenarnya hakikat hidup itu? Pertanyaan ini dipelajari oleh Mustafa Soka. Kedua, apakah yang dapat ketahui? Permasalahan ini dikupas oleh epistemologi. Ketiga, apakah manusia itu? Masalah ini dipelajari oleh antropologi filsafat. Pada umumnya terdapat dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti produk dan filsafat dalam arti proses. Selain itu, ada pengertian lain, yaitu filsafat sebagai pandangan hidup. Di samping itu dikenal pula filsafat dalam arti praktis. Filsafat dapat diklarifikasi sebagai berikut. 1. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran, dan para filsufat pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau filsafat tertentu, misalnya nasionalisme, materialisme, preferensialisme, dan lain sebagainya. Kedua, filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berikhtiar. Ketiga, filsafat sebagai suatu proses, yaitu bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Di mana definisi Pancasila yaitu adalah 55 sila yang merupakan satu kesatuan rangkaian nilai-nilai unsur yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan beragam dalam arti Bhinneka Tunggal Ika. Di mana Pancasila mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau sering biasa yang disebut falsafah negara atau sebagai ideologi negara. Kedua, Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Dalam hukum Islam, sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbul aturan hukum.
Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila daripada Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang terkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya. Kelima, Pancasila sebagai ideologi negara. Keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Ketujuh, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila yang memiliki nilai-nilai umum dan universal dapat menyatukan seluruh bangsa Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kenyataan objektif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pancasila memberikan petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku dan ras, di mana Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat berupa jati diri bangsa Indonesia sebagai konteksnya. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat Republik Indonesia sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, di mana Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah yang berkas dari unsur-unsur kebudayaan luar yang sesuai sehingga secara keseluruhannya terdapat menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila diungkapkan dan dirumuskan dari sumber nilai utama, yaitu yang pertama, nilai-nilai yang bersifat fundamental, universal, mutlak, dan abadi dari Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam inti kesamaan ajaran-ajaran agama dalam kitab suci. Yang kedua, nilai-nilai yang bersifat kolektif nasional yang merupakan intisari dari nilai-nilai yang luhur budaya masyarakat. Ketiga, rumusan kesatuan hal-hal Pancasila sebagai suatu sistem, di mana pada susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan peradaban dalam arti setiap sila merupakan unsur dari kesatuan Pancasila. Di samping itu, di antara satu dengan yang lain tidak saling bertentangan, dan yang kemudian susunan kesatuan yang bersifat hierarki dan berbentuk piramidal. Hierarki dan piramidal mempunyai pengertian yang sangat matematis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sila-sila Pancasila dalam hal urut-urutan, luas dan juga dalam hal isi sifatnya. Oleh karena itu, hakikat itu harus selalu berkaitan dengan sifat dan hakikat bangsa Indonesia, di mana sila pertama adalah bersifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan. Sila kedua adalah bersifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat adil. Ketiga, bersifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat bersatu. Sila keempat adalah bersifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat manusia. Kelima, harus bersifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat adil, yang dimana rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Hal tersebut dimaksudkan bahwa setiap sila terkandung nilai
keempat sila lainnya. Dengan kata lain, dalam setiap sila, Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Contoh, rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang mengisi dan saling mengkualifikasi adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga dasar-dasar ilmiah Pancasila sebagai suatu kesatuan sistematis dan logis. Filsafat Pancasila akan mengungkapkan konsep-konsep kebenaran yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan bagaimana manusia pada umumnya. Ada beberapa aspek, antara lain, yang pertama, aspek ontologis. Ontologis ini merupakan bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada, sumber yang ada, dan hakikat ada, termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kesemertaan atau kosmologi. Yang kedua, aspek epistemologi merupakan bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asal syarat, susunan, metode, dan validasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, aspek aksiologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis nilai, dan hakikat nilai, termasuk estetika, ketuhanan, dan Oke, pada pembahasan selanjutnya yaitu pengetahuan sistem filsafat Pancasila dan perbandingan dengan filsafat lainnya, di mana filsafat Pancasila ini merupakan refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai depa negara dan kenyataan bahwa budaya negara dengan tujuan untuk mendapatkan pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh. Adapun perbandingan filsafat Pancasila dengan sifat lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, filsafat komunisme. Filsafat ini tidak mementingkan adanya hal-hal ketuhanan. Semua hal diatur oleh satu kelompok yang paling berkuasa. Dalam filsafat ini, semua kebebasan dihapuskan. Kedua, filsafat liberalisme. Dalam hal ini, semua hal tidak memiliki batasan, sehingga memungkinkan adanya benturan-benturan dalam masyarakat. Tidak ada yang mengatur tentang penggulangan benturan-benturan tersebut. Ketiga, filsafat individualisme. Filsafat ini lebih cenderung ke kehidupan masing-masing orang, di mana antara orang yang satu dengan orang yang lain tidak mempunyai ikatan sosial. Dan pembahasan selanjutnya yaitu pengertian sistem dan unsur-unsur sistem Pancasila. Keseluruhan arti filsafat meliputi berbagai masalah yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, filsafat sebagai produk. Kedua, filsafat sebagai satu jenis masalah yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas bersifat. Jadi manusia mencari suatu kebenaran yang bersumber pada akal. Dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat, di mana Pancasila itu merupakan suatu sistem yang mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara, di mana suatu sistem yang bersifat mendasar dan fundamental dapat disebut sebagai sistem filsafat. Baiklah, itulah penjelasan dari materi tentang mengapa
Pancasila disebut sebagai sistem filsafat. Sekian dan terima kasih.